warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Hidayati, NIM S 2018-2056 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang yaitu putusan serta merta. Putusan serta merta merupakan suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yang mana dimaksudkan untuk mendahului putusan akhir. Putusan serta-merta agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dikabulkan harus didasarkan atas surat bukti yang memenuhi syarat. Hal itu berarti bahwa dalil yang menjadi dasar gugatan pokok. Putusan serta-merta merupakan bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat eksepsional. Putusan serta-merta dalam pasal 180 ayat 1 dan atau pasal 191 ayat 1 merupakan putusan yang memberikan kesempatan agar putusan pengadilan negeri dapat langsung dieksekusi walaupun diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, atau diatur pula dalam Sema nomor 3 tahun 2000 yang mana ketentuan tersebut mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu. Meskipun dilakukan perlawanan, banding maupun kasasi, dengan begitu putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Suatu lembaga tersebut dikenal dengan putusan serta-merta. Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan kebolehan untuk dapat menjatuhkan putusan serta-merta. Putusan serta-merta termasuk dalam ruang lingkup putusan akhir. Pelaksanaan putusan serta-merta menyangkut beberapa hal yang harus diperhatikan dan masih perlu diteliti implementasinya dalam kaitannya dengan pasal 180 Sema nomor 3 tahun 2000 dan Sema nomor 4 tahun 2001 yang menjadi dasar mengabulkan putusan serta-merta. 1. Gugatan yang dimohonkan putusan serta-merta dalam Sema nomor 3 tahun 2000 Angka 4 diatur bahwa putusan serta-merta dapat dijatuhkan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Yang kedua, gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau, atau penyewa yang beritikat baik. Yang ketiga, pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta, perkawinan, gonogini. Setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat, dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332. Yang keempat, yang kelima, gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Yang keenam, pokok sengketa mengenai basic rights. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.